Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Evatia dari kelas 3A dengan NIM 033. Di sini saya melakukan uh, review belajar remedial tentang farmakologi. Itu materi yang pertama, nanti ada tentang saluran pencernaan. Yang materi kedua itu ada tentang endokrin, hormon endokrin. Terus yang ketiga ada tentang obat anti diabetes. Baik, materi yang pertama yaitu ada saluran pencernaan. Ini ada golongan antitusif, indikasinya untuk batuk kering. Contoh obatnya itu ada dextrometorphan, sediaannya sirup, kekuatan sediaannya 20 ml, diminum 3 kali sehari sudah makan, itu 4 sendok teh. Efek sampingnya ada kebingungan, terus ada sembelit atau konstipasi, terus ada pusing ringan, habis itu ada mengantuk. Yang kedua ada kodein, itu kekuatan sediaannya 10 mg tablet, diminum 1 tablet 3 kali sehari sesudah makan. Itu nanti efek sampingnya ada mengantuk sama terus ada perasaan tenang. Itu karena kodein termasuk golongan narkotika. Terus yang ketiga ada obat noscapin, itu sedianya tablet 25 mg, diminum 1 tablet 3 kali sehari. Itu ada efek sampingnya itu ada sakit kepala, terus ada pusing, mual, muntah, sama ada gangguan halusinasi. Yang selanjutnya ada golongan ekspektoran. Ini indikasinya untuk batuk berdahak, contohnya ada GG atau disebut glyceryl guainolat. Itu sediaannya tablet, kekuatan sediaannya itu 100 mg, diminum 1 tablet 3 kali sehari. Efek sampingnya ada diare, pusing, sakit kepala, mual, dan muntah. Selanjutnya ada golongan mukolitik. Ini untuk mengeluarkan dahak kental. Contoh obatnya ada ambroxol, tablet 30 mg, diminum 1 tablet 3 kali sehari setelah makan. Efek sampingnya nanti ada gastrointestinal ringan, jadi kayak sakit perut kembung, kayak gitu-gitu. Terus yang kedua ada acetylcysteine, itu 200 mg, 1 tablet 3 kali sehari. Nanti efek sampingnya ada mual, sakit perut, terus ada pusing. Terus yang ketiga ada obat bromhexin, itu sediaannya 8 mg, diminum 1 tablet 3 kali sehari setelah makan. Nanti efek sampingnya ada mual, muntah, sakit perut, terus ada diare juga. Setelah itu ada golongan dekongestan. Ini untuk meredakan hidung tersumbat. Nah, nanti contoh obatnya ada pseudoephedrine, itu tablet, kekuatan sediaannya 30 mg, 1 tablet setiap 4 jam per hari. Nanti efek sampingnya itu ada gugup, ada gelisah, terus ada sulit tidur atau disebut insomnia. Terus ada golongan beta 2 agonis, itu untuk asma akut. Contoh obatnya itu ada salbutamol, itu kekuatan sediaannya itu 4 mg, diminum 1 tablet 3 kali sehari sudah makan. Nanti efek sampingnya itu ada sakit kepala, terus ada kram otot. Habis itu yang selanjutnya itu ada obat indakaterol, itu inhalasi sediaannya. Terus kekuatan sedianya itu 110 mcg, digunakan sekali sehari. Nanti itu efek sampingnya ada nyeri dada, terus ada batuk, terus juga pusing kepalanya. Terus habis itu yang ketiga ada Venoterol HCl, itu inhalasi oral, itu 100 mcg, 1-2 kali semprot sekali sehari. Nanti efek sampingnya juga ada nyeri dada, sakit kepala, terus ada pusing juga. Selanjutnya ada golongan kortikosteroid. Ini
indikasinya itu mengurangi peradangan pada saluran pencernaan. Contoh obatnya itu ada budesonid, itu 200 mcg, dosisnya itu 100 mcg, digunakan 2 kali sehari. Itu nanti efek sampingnya itu ada mudah menggigil, terus ada diare, habis itu ada batuk, demam, habis itu ada pilek juga. Terus yang kedua ada fluticasone, itu kekuatan sediaannya 120 mcg, nanti dosisnya 100 mcg. Ini inhalasi oral sediaannya itu 2 kali sehari digunakan. Terus efek sampingnya itu ada bercak putih di bagian mulut dan tenggorokan. Setelah itu ada golongan metilsantin. Ini itu sebagai bronkodilator pada saluran pernafasan. Contoh obatnya itu ada teofilin, itu sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 300 mg, dosisnya cara minumnya itu 1 tablet 1 kali sehari pagi hari setelah makan. Terus nanti efek sampingnya ada nyeri dada, terus ada pusing, terus bisa pingsan juga. Terus yang kedua itu ada aminofilin, itu 24 mg per mili, ini sedianya injeksi. Nanti dosisnya itu untuk dewasa 250 mg per hari intravena. Habis itu efek sampingnya ada sama nyeri dada, pusing, bisa pingsan. Terus selanjutnya ada golongan antagonis reseptor H1. Ini indikasinya itu untuk alergi. Contoh obatnya itu ada CTM, tablet sediaannya, terus kekuatan sediaannya itu 4 mg, diminum 1 tablet 2 kali sehari pagi dan malam setelah makan. Nanti ada efeknya itu kejang, tremor, terus detak jantungnya cepat. Terus yang kedua ada obat cetirizine, itu sediaannya tablet 10 mg, diminum 1 kali sehari pada saat pagi setelah makan. Nanti efek sampingnya itu ada gatal, terus asam lambung naik, sama ada mati rasa. Ini materi yang kedua tentang endokrin hormon. Itu contohnya yang pertama ada golongan 5 alfa reduktase inhibitor. Ini untuk mengurangi ukuran prostat dan mengatasi kerontokan pada rambut. Contoh obatnya yang pertama ada dutasterid, itu kekuatan sediaannya 0,5 mg, bentuk sediaannya kapsul. Cara minumnya itu diminum 1 kapsul 1 kali sehari sebelum makan. Terus nanti efek sampingnya itu ada gangguan payudara, termasuk pembesaran payudara atau pelunakan, terus ada alergi, terus terjadi ruam, sama edema. Yang kedua itu ada obat finasterid, itu kekuatan sediaannya 5 mg, sediaannya kapsul. Terus untuk cara minumnya itu diminum 1 kapsul 1 kali sehari sebelum makan. Terus efek sampingnya itu ada impotensi yang pertama, terus ada penurunan libido, selanjutnya ada penurunan volume ejakulasi. Setelah itu ada golongan glukortikosteroid, itu untuk mengurangi peradangan. Nah, contoh obatnya itu yang pertama ada prednisolon dengan kekuatan sediaannya itu 5 mg, bentuk sediaannya itu tablet. Terus dosisnya itu 5 mg, diminum 1 tablet 1 kali sehari pagi sesudah makan. Terus efek sampingnya itu ada penglihatan kabur, terus ada penurunan jumlah urin, terus ada sakit kepala, terus kesemutan kaki dan tangan, habis itu ada susah tidur atau insomnia. Nah, yang kedua ada prednisolon.
sediaannya itu kekuatannya itu 5 mg, tablet itu dosisnya 5 mg, satu tablet satu kali sehari pada saat pagi hari sesudah makan. Efek sampingnya itu ada nafsu makan meningkat, terus ada pusing, detak jantung tidak teratur, bisa cepat, bisa lambat. Terus habis itu contoh yang ketiga itu ada kortison, itu kekuatan sediaannya 25 mg, sediaannya tablet itu dosisnya 25 mg, diminum satu tablet satu kali sehari saat pagi hari sesudah makan juga. Efek sampingnya itu ada kelemahan otot, terus ada nyeri punggung, terus ada memar di tubuh, habis itu ada gangguan pencernaan, terus kejang, sakit kepala, terus ada peningkatan keringat, jadi keringat berlebih. Terus yang keempat itu ada dexamethasone, itu kekuatan sediaannya 0,5 mg, dosisnya 0,5 mg. Ini sediaannya tablet, diminum satu tablet satu kali sehari saat pagi hari sesudah makan. Efek sampingnya itu nanti ada penambahan berat badan, terus pusing, habis itu ada sakit kepala, terus gangguan kecemasan, setelah itu ada penglihatan kabur, detak jantungnya cepat juga. Habis itu ada golongan adrenal corticosteroid inhibitor. Jadi ini indikasinya itu untuk pengobatan sindrom Cushing atau digunakan untuk beberapa jenis kanker. Contohnya kanker payudara, terus habis itu ada kanker prostat dan lain sebagainya. Itu contoh obatnya ada levoketoconazole, itu dengan kekuatan sediaan 150, sediaannya tablet, terus dosisnya 150 mg, diminum satu tablet 2 kali sehari pada saat pagi dan malam hari. Setelah itu efek sampingnya itu ada kelelahan, habis itu ada pendarahan, setelah itu ada eritema, sakit kepala, nyeri perut di bagian perut, terus ada hipertensi juga. Yang kedua ada metirafon, itu 250 mg kekuatannya, terus sedianya kapsul, dosisnya itu 250 mg, satu tablet per 4 jam dalam sehari. Terus habis itu efek sampingnya itu ada penurunan tekanan darah arteri, terus ada sakit kepala, mual, denyut nadinya meningkat, terus ada pusing juga. Habis itu yang ketiga itu aminoglutetimid. Glutetimid itu 250 mg sediaannya, tablet, dosis dan cara minumnya itu 250 mg, satu tablet setiap 6 jam per hari, diminum setiap 6 jam per hari. Terus yang selanjutnya ada golongan antiandrogens, itu untuk mengobati kanker prostat. Contoh yang pertama itu ada ketoconazole, itu sediaannya 200 mg tablet, dosisnya 200 mg, satu tablet satu kali sehari saat pagi hari. Terus habis itu ada efek sampingnya itu hepatotoksisitas, terus ada sakit perut sama mual. Yang kedua itu ada obat finasteride, itu 5 mg tablet, 5 mg satu tablet satu kali sehari. Nanti efek sampingnya itu ada gangguan seksual, ya kayak penurunan libido, disfungsi ekskresi, terus ada penurunan volume ejakulasi, terus ada pembesaran payudara juga, habis itu ada perubahan mood. Terus yang ketiga itu ada flutatimid, itu 250 mg sediaannya, terus tablet, dosisnya 200 mg, satu tablet 3 kali sehari setelah makan. Terus efek sampingnya itu ada nyeri payudara, penurunan libido, mual muntah, terus ada kantuk dan pusing juga. Terus habis itu yang keempat tuh ada spironolactone, itu 25 mg, sedianya tablet, terus dosisnya 25 mg, satu tablet satu kali sehari di pagi hari. Terus efek sampingnya nanti ada kantuk, sakit kepala, demam, urtikaria, terus ada kelelahan juga. Habis itu
Selanjutnya itu ada golongan growth hormone. Itu untuk terapi hormon pertumbuhan. Nah, contoh obatnya itu yang pertama ada somatropin. Itu sediaannya pena injeksi, terus kekuatan sediaannya itu 30 mg per 3 mili. Dosisnya itu 0,2 mg per kilo per minggu, dibagi menjadi 6 sampai 7 suntikan subkutan per minggu. Efek sampingnya itu ada darah dalam urin, terus kesemutan atau mati rasa kaki dan tangan, terus ada mual, habis itu ada muntah, terus nyeri, habis itu nafasnya cepat, terus nafsu makannya juga berkurang, ada sesak dan sakit di tenggorokan. Habis itu yang kedua ada mekasermin, itu tuh 10 mili per 10 mili. Ini injeksi, dosisnya itu 0,04 mg per kilo subkutan, digunakan 2 kali sehari, subkutan tiap 12 jam. Jadi menggunakan injeksi. Terus selanjutnya ada golongan antidiuretik hormon. Ini tuh kelebihan urin atau biasanya disebut dengan edema. Terus obatnya itu ada desmopresin, itu 0,1 mg tablet. Terus dosisnya itu 0, mg 1 tablet 2 kali sehari, itu pada saat pagi dan malam. Efek sampingnya ada sakit kepala, ada mual, panas dingin, terus ada kebingungan, habis itu ada batuk, kantuk, demam, terus muntah juga sama pusing. Yang kedua itu obatnya ada vasopresin, itu 20 unit per mili, itu sediaannya injeksi, dosisnya itu 10 unit subkutan, digunakan secara subkutan setiap 3-4 jam. Efek sampingnya ada tremor, rasa tertekan di dada, terus habis itu ada pucat juga. Habis itu yang ketiga ada konifaptan, itu 20 mg per 100 mili injeksi, sediaannya injeksi ya. Dosisnya itu 20 mg intravena sekali dalam 30 menit, lalu diikuti dengan infus kontinu 20 mg selama 24 jam. Setelah itu efek sampingnya ada gatal-gatal, terus ada kesulitan bernafas, pembengkakan pada wajah. Terus selanjutnya itu ada golongan sulfonilurea 1. Ini digunakan untuk diabetes mellitus tipe 2. Contohnya ada tolbutamide, itu 500 mg kekuatannya, sediaannya tablet, dosisnya itu 1000 mg 2 tablet 1 kali sehari, pagi hari sebelum makan. Nanti efek sampingnya itu ada bersendawa, terus ada gangguan nyeri di dada, di bawah tulang dada, terus ada nyeri perut, terus perutnya kembung juga. Habis itu ada chlorpropamid, itu kekuatan sediaannya itu 100 mg, terus sediaannya itu berupa tablet, dosisnya itu 100 mg 1 tablet 1 kali sehari pada saat pagi sebelum makan. Efek sampingnya itu ada gangguan pencernaan, keluarnya gas, jadi kayak sering kentut kayak gitu efek sampingnya. Terus selanjutnya ada golongan sulfonilurea 2, itu diabetes mellitus tipe 2 juga. Itu contoh obatnya itu yang pertama glibenclamide, itu dengan kekuatan sediaannya 5 mg, sediaan berupa tablet, nanti dosisnya itu 5 mg 1 tablet 1 kali sehari, itu digunakan saat malam hari sebelum makan. Efek sampingnya itu nanti ada sakit kepala, pusing, hipoglikemia, terus ada alergi juga, sama pandangannya kabur, diare juga. Habis itu ada hepatitis. Habis itu yang kedua ada glipizid. Ini sediaannya 10 mg berupa tablet, terus dosisnya 5 mg setengah tablet 1 kali sehari sebelum makan pada malam hari. Terus efek sampingnya tuh nanti ada panik berlebihan, terus ada depresi, setelah ada pusing, terus sulit tidur, habis itu ada gugup,
Habis itu ada kram kaki atau kesemutan, terus ada tremor, sama ada hipotesia. Selanjutnya itu golongan antithyroid agents. Ini untuk hipertiroidisme. Itu untuk kondisi ketika kelenjar tiroid memproduksi terlalu banyak hormon. Itu contoh obatnya ada metimazol. Itu kekuatan sediaannya itu ada 5 mg. Terus sediaannya tablet, itu dosisnya nanti 15 mg per hari. Jadi 1 kali sehari 1 tablet pada saat malam hari sebelum diminum. Jadi diminum 3 tablet 1 kali sehari pada saat malam hari sebelum makan. Maaf ya. Terus habis itu ada efek sampingnya, itu ada mual, terus ada muntah, nyeri perut, nyeri di bagian perut. Terus yang kedua itu contohnya ada potassium iodida. Itu kekuatan sediaannya itu 130 mg, terus berupa tablet, dosisnya itu 130 mg, 1 tablet 3 kali sehari setelah makan. Nanti efek sampingnya itu ada mual, muntah, ruam, sakit perut. Nanti kalau ada kayak mual, nanti bisa diminum sebelum makan, sebelum bertepatan saat makan, untuk menghindari mualnya. Terus ada golongan progesteron, itu progesteron reseptor modulator, itu untuk mencegah kehamilan pada wanita dewasa setelah berhubungan seksual tanpa pelindung. Itu contoh obatnya itu ada ulipristal, itu kekuatan sediaannya itu 30 mg, sediaannya tablet. Ini nanti dosisnya itu 30 mg. Nah, ini tuh dikonsumsi sesegera mungkin dalam waktu 120 jam 5 hari setelah berhubungan seksual tanpa pengaman itu. Terus untuk efek sampingnya itu ada sakit kepala, terus ada nyeri perut, mual, terus nanti terjadi menstruasi itu lebih dari 7 hari. Terus nanti ada juga mengalami kelelahan, efek sampingnya. Terus yang kedua itu ada obat mifepriston, itu 300 mg kekuatannya. Itu nanti sediaannya tablet, dosisnya itu 300 mg, diminum 1 tablet 1 kali sehari. Nanti efek sampingnya itu ada terjadi pembesaran payudara, terus ada nyeri dada, terus penipisan pada rambut, nyeri payudara, dan terjadi ruam. Terus habis itu selanjutnya ada golongan obat hipotiroid. Ini itu untuk terapi penggantian hormon tiroid. Contohnya itu ada obat levotiroxin, itu 550 mcg tablet. Nanti dosisnya itu 50 mcg 1 tablet 1 kali sehari pada saat pagi. Ini nanti diminum saat perut kosong ya, 30 menit sebelum makan itu diminumnya. Nanti efek sampingnya itu ada nyeri mendadak, terus kesulitan menggerakkan pinggul. Habis itu ada perubahan pada periode menstruasinya. Setelah itu ada detak jantung tidak teratur, mau cepat ataupun lambat. Terus ada terjadi sulit tidur atau biasa disebut dengan insomnia. Setelah itu yang kedua ada obat tiroid. Ini itu kekuatan sediaannya itu 60 mg, sediaannya tablet, dosisnya itu 1 kali jadi diminum 1 tablet 1 kali sehari, itu saat perut kosong. Jadi nanti diminum itu setengah tablet 1 kali sehari, diminum saat perut kosong. Ini nanti dosisnya itu 30 mg, makanya diminum setengah tablet. Terus efek sampingnya itu ada reaksi gatal-gatal, ada sesak nafas, terus terjadi pembengkakan juga, rambut rontok, contoh pada anak-anak bisa. Terus ada selanjutnya itu golongan obat kontrasepsitif, itu untuk operasi untuk mencegah kehamilan gitu, kontrasepsi. Terus obatnya itu contohnya estradiol valarate, itu kekuatan sediaannya 10 mg, sediaannya vial. Ini dosisnya itu 10 mg, nanti intramuskular setiap 4 minggu.
nanti efeknya itu ada mual, muntah, kram perut, terus ada sulit tidur. Habis itu yang kedua ada dienoges. Jadi tambah estradio itu 21 mg. Dosisnya itu 1 tablet 1 kali per hari. Itu efek sampingnya nanti ada pendarahan di vagina, ada bercak, terus ada mual. Terus selanjutnya ada golongan growth hormone receptor blocker. Ini untuk penghambat reseptor hormon pertumbuhan. Jadi penghambat pertumbuhan. Ini yang pertama ada pegfisoman sistemik. Itu 10 mg sediaannya vial. Dosisnya itu 10 mg melalui suntikan subkutan setiap hari. Terus nanti ada efek sampingnya itu ada demam, terus menggigil, nyeri tubuh mual, terus ada diare. Baik, golongan selanjutnya itu ada golongan hiperkalsemia. Ini indikasinya itu digunakan untuk menormalkan kadar kalsium dalam darah. Terus contoh obatnya itu ada apa aja sih? Ada yang pertama itu furosemid. Kekuatan sediaannya itu 80 mg tablet. Terus nanti dosisnya itu 80 mg per hari. Jadi 1 tablet 1 kali sehari pada saat pagi hari itu nanti sebelum makan. Kemudian efek sampingnya itu ada mual, terus ada nyeri dada, terus terjadi tubuhnya tuh nanti panas dingin, kemudian ada demam, kemudian ada sakit kepala juga. Yang selanjutnya itu ada golongan insulin kerja singkat. Ini indikasinya itu untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Contoh obatnya itu yang pertama ada Lispro. Ini kekuatan sediaan itu 100 unit per mili dalam injeksi. Terus dosisnya itu 1 unit per kilo per hari. Kemudian untuk efek sampingnya nanti terjadinya resiko hipoglikemia. Kemudian yang kedua itu ada insulin glulisin. Itu kekuatan sediaannya itu 100 IU per mili. Sediaannya itu injeksi, nanti dosisnya itu 0,5 unit per kilo per hari. Terus efek sampingnya itu ada kram kaki atau kesemutan di bagian kaki, kemudian ada sembelit atau konstipasi. Setelah itu ada detak jantungnya tidak teratur, mau detak jantungnya cepat atau melambat. Nanti ada berdebar-debar di dada. Terus ada peningkatan rasa haus atau buang air kecil, jadi sering buang air kecil. Terus ada kelemahan otot atau perasaan lemas badannya. Selanjutnya itu ada golongan paratiroid hormone and analogs. Nah, ini indikasinya itu untuk mengobati beberapa jenis osteoporosis. Obat yang pertama itu contohnya ada teriparatid. Itu kekuatan sediaannya itu 20 mcg. Nanti dosisnya itu 20 mcg ini tablet sediaannya, 1 tablet 1 kali sehari. Nanti efek sampingnya itu ada terjadi mual, terus sakit nyeri sendi atau nyeri tubuh, terus nanti ada pusing atau hipotensi ortostatik, itu kadang bisa terjadi juga. Kemudian itu yang selanjutnya ada golongan gonadotropin. Ini itu untuk indikasinya itu untuk mengatasi ketidaksuburan pada wanita. Contohnya itu yang pertama ada leuprolid. Itu kekuatan sediaannya itu
3,75 mg per bulan. Ini sediaannya injeksi. Nah, dosisnya itu 3,75 mg per bulan. Ini nanti intramuskular, digunakannya di intramuskular. Terus efek sampingnya itu tuh ada osteoporosis, kemudian ada penurunan libido, terus ada menopause yang biasanya dialami seorang wanita yang jadi kayak sudah tidak menstruasi lagi. Terus kemudian ada terjadi perubahan mood. Terus kemudian obat yang kedua itu ada relugolix, itu 120 mg kekuatannya, itu sediaannya berupa tablet. Kemudian untuk dosisnya itu 120 mg, satu tablet, satu kali sehari, oral diminumnya, itu pada saat pagi. Terus ada efek sampingnya itu ada anemia. Terus yang kedua itu ada penurunan kepadatan tulang. Terus ada perubahan periode menstruasi juga. Selanjutnya ada golongan anterior hair growth, atau golongan ini itu untuk mengatasi masalah kebotakan pada rambut. Yang pertama contoh obatnya itu ada finasteride. Ini kekuatan sediaannya itu ada 5 mg tablet. Terus dosisnya itu 5 mg satu tablet, satu kali sehari pada saat pagi setelah makan. Terus ini nanti efek sampingnya itu ada penurunan minat seksual. Terus yang kedua ada gangguan ejakulasi. Selanjutnya ada nyeri di bagian payudara, nyeri payudara. Terus kemudian ada ruam juga di tubuh. Terus selanjutnya obatnya yang kedua itu ada dutasteride. Ini kekuatan sediaannya itu 0,5 mg. Nah, bentuk sediaannya ini berupa kapsul. Dosisnya itu diminum satu kapsul satu kali sehari. Nanti diminum saat pagi hari, terus diminum setelah makan. Terus efek sampingnya itu ada terjadi penurunan gairah atau minat seksual yang tadi. Terus ada impotensi, kemudian nyeri atau pembesaran pada payudara. Selanjutnya itu ada golongan thyroid stimulating hormone. Jadi indikasi golongan ini itu untuk mengatur produksi hormon tiroid. Contoh obat yang pertama itu ada liothyroxine. Ini kekuatan sediaannya itu 25 mcg. Ini tuh berupa tablet. Nanti dosisnya itu 25 mcg, satu tablet satu kali sehari pada saat pagi hari. Ini untuk efek sampingnya nanti tuh pernapasannya lemah, terus ada perubahan berat badan, terus sakit kepala yang parah. Kemudian itu obat yang kedua ada tirotropin alfa. Itu kekuatan sediaannya itu 0,9 mg. Nah, satu kali sehari selama 2 hari berturut-turut. Itu nanti di intramuskular. Efek sampingnya itu nanti terjadi nyeri di tempat suntikan itu. Terus ada mual, terus ada pusing, ada kelelahan yang terjadi. Terus nanti kemudian ada golongan androgens dan anabolik steroid. Nah, golongan ini itu indikasinya untuk mengatasi pubertas yang tertunda maupun laki-laki dan perempuan. Ini yang pertama, contoh obatnya itu ada testosteron. Ini itu 1000 mg per 4 mili ampul sediaannya, dengan dosisnya itu 30 mg per pompa
dalam 24 jam. Nah, ini nanti efek sampingnya itu ada nyeri dalam dada, terus terjadinya tekanan di dada. Setelah itu ada batuk tiba-tiba, terus ada nafasnya cepat. Nah, obat yang kedua itu ada metil testosteron. Nah, ini kekuatan sediaannya itu 10 mg, kemudian bentuk sediaannya itu berupa kapsul. Dosisnya itu 10 mg per hari. Jadi diminum satu kapsul 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu ada perubahan warna kulit, kemudian ada sesak nafas, kemudian ada terjadi pembengkakan. Selanjutnya itu ada golongan adrenokortikotropik hormon. Itu indikasinya untuk merangsang sekresi kortisol. Nah, contoh obat yang pertama itu ada kosintropin. Ini itu kekuatan sedianya 0,25 mg vial, injeksi bubuk. Ini dosisnya itu 0,2 mg intravena. Ini nanti efek sampingnya itu ada terjadi kemerahan, terjadi pembengkakan, kemudian terjadi ruam. Yang selanjutnya obatnya itu tetrakosatid. Itu tuh kekuatan sediaannya tuh 0,25 mg per 1 mili, injeksi bubuk. Dosisnya itu 0,2 mg intravena. Kemudian efek sampingnya tadi sama kemerahan, ada ruam, terus ada di nyeri dada juga, nafas kayak gitu. Terus habis itu ada golongan hipoparatiroidisme. Itu tuh untuk mengatasi kekurangan hormon paratiroid. Nah, contoh obatnya itu yang pertama ada kalsium karbonat. Itu untuk kekuatan sediaannya itu 1250 mg per 5 mili, suspensi oral. Ini dosisnya itu ada 1000 mg 4 kali sehari, oral. Terus efek sampingnya itu sakit perut, kemudian ada sembelit atau konstipasi. Selanjutnya itu ada terjadi mual. Kemudian obat yang kedua itu ada kalsium sitrat. Itu kekuatannya 200 mg, bentuk sediaannya yaitu tablet. Dosisnya itu ada 1000 mg tiap hari atau 1 kali sehari, 1 tablet. Kemudian untuk efek sampingnya itu ada sedikit buang air kecil, terus terjadi pembengkakan, kemudian kenaikan berat badan tubuh. Kemudian golongan selanjutnya ada golongan insulin kerja panjang. Jadi untuk indikasinya ini golongannya itu untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Kalau yang tadi sempat insulin kerja pendek, kalau ini insulin kerja panjang. Nah, yang pertama contoh obatnya itu ada detemir. Kekuatan sediaannya itu ada 100 unit per mili, pena dan vial untuk injeksi subkutan. Terus dosisnya itu 10 unit per mili. Untuk efek sampingnya itu ada gula darah rendah, terus ada penambahan berat badan pada tubuh. Terus selanjutnya itu obat yang kedua ada Glargin. Obat Glargin itu kekuatan sediaannya itu 100 unit per mili, pena dan vial untuk injeksi subkutan. Nah, dosisnya ini itu 100 unit per mili secara subkutan. Untuk efek sampingnya nanti ada kenaikan berat badan, ada pembengkakan pada kaki dan tangan, kemudian nafasnya cepat. Kemudian golongan yang selanjutnya ada golongan insulin
growth factor. Nah, ini golongan ini itu untuk indikasinya itu untuk meregulasi pertumbuhan. Nah, contoh obatnya apa sih? Contoh obatnya yang pertama itu ada mekasermin. Nah, untuk kekuatan sediaannya itu 10 mg per mili injeksi vial dengan dosisnya itu 0,04 mg per kilo 2 kali sehari secara injeksi. Kemudian terus untuk efek sampingnya itu ada hipoglikemia, kemudian ada terjadinya sakit kepala, kemudian ada amandel bengkak atau membengkak nanti di bagian amandel. Terus golongan selanjutnya, obatnya selanjutnya itu untuk obat anti diabetes. Golongan yang pertama itu ada golongan biguanida. Itu indikasinya untuk diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk contoh obatnya sendiri itu yang pertama itu ada metformin, bentuk sediaannya tablet, terus untuk kekuatannya itu 500 mg, untuk dosisnya itu 500 mg per hari. Nah, untuk cara minumnya itu diminum 1 tablet 1 kali sehari pada saat malam hari dan diberikan bersamaan makanan. Jadi setelah 1 suap makan diminum obatnya, setelah itu lanjut makan kembali. Kemudian untuk efek sampingnya itu ada mual, ada diare, terus kemudian ada nyeri perut. Kemudian golongan selanjutnya ada golongan sulfonilurea dengan indikasi sama dengan diabetes mellitus tipe 2. Itu nanti contoh obatnya ada yang pertama itu glimepirid, itu sediaannya tablet, untuk kekuatan sediaannya itu 2 mg, kemudian untuk dosisnya itu 2 mg oral sekali 2 mg oral sekali sehari. Untuk cara minumnya itu diminum 1 tablet 1 kali sehari pada malam hari, diberikan bersama makanan setelah 1 suap makan. Setelah 1 suap makan terus diminum obatnya, kemudian dilanjutkan kembali makannya, dihabiskan. Selanjutnya untuk efek sampingnya itu ada sakit kepala, terus ada mual, ada pusing dan gula darahnya rendah. Untuk obat yang selanjutnya yang kedua itu ada glipizid, dengan bentuk sediaannya itu tablet, untuk kekuatannya itu 5 mg, kemudian dosisnya itu 5 mg per hari. Terus untuk cara minumnya itu diminum 1 tablet 1 kali sehari 30 menit sebelum makan pada malam hari. Untuk efek sampingnya itu nanti ada sakit kepala, kemudian ada mual, terus muntah, detak jantung cepat, kemudian ada rasa cemas, kemudian gemetar atau bisa dibilang resah. Nah, untuk obat yang selanjutnya yang ketiga itu ada gliburid, itu bentuk sediaannya tablet, untuk kekuatan sediaannya itu 2,5 mg, dengan dosisnya itu 2,5 mg per hari. Nah, untuk cara minumnya itu diminum 1 tablet 1 kali sehari pada malam hari dan diberikan bersamaan dengan makanan. Setelah 1 suap makan itu dianjurkan untuk minum obatnya terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan kembali makannya dan dihabiskan. Kemudian untuk efek sampingnya itu nanti ada pusing,
kemudian ada sakit kepala, kemudian ada hipoglikemia, kemudian ada diare. Setelah itu golongan selanjutnya itu ada golongan thiazolidinedione. Itu untuk DM tipe 2, diabetes mellitus tipe 2. Itu obat yang pertama itu ada pioglitazone. Itu bentuk sediaannya yaitu tablet salut. Terus kemudian untuk kekuatannya itu 30 mg, dosisnya 30 mg per hari. Nah, untuk cara minumnya itu diminum 1 tablet 1 kali sehari pada malam hari sebelum makan. Untuk efek sampingnya itu ada gangguan saluran cerna, kemudian ada peningkatan berat badan, ada edema atau kelebihan urin atau air kelebihan urin, kemudian ada anemia. Kemudian untuk golongan selanjutnya itu ada golongan SGLT2 inhibitor. Nah, itu nanti indikasinya sama untuk diabetes tipe 2. Contoh obat yang pertama itu ada ertugliflozin. Itu bentuk sediaannya itu tablet. Nah, kekuatan sediaannya itu ada 5 mg. Untuk dosisnya itu 5 mg per hari. Untuk cara minumnya itu nanti 1 tablet 1 kali sehari di pagi hari sebelum makan. Nanti efek sampingnya itu nanti ada terdapat bau vagina, terus kemudian keluarnya cairan, terus gatal-gatal, nanti ada kemerahan, bengkak, ruam, terus habis itu nyeri pada kulit di sekitar penis, atau buang air kecil secara berlebih atau lebih dari biasanya. Kemudian obat yang kedua itu ada dapagliflozin. Itu bentuk sediaannya itu tablet salut selaput. Nah, untuk untuk kekuatan sediaan itu ada 5 mg dan dengan dosis 5 mg per hari per oral. Nah, untuk cara minumnya itu 1 tablet 1 kali minum 1 tablet 1 kali sehari sebelum makan pada pagi hari. Nanti efek sampingnya itu terdapat infeksi jamur vagina, terus kemudian ada infeksi jamur di penis hidung, di penis, terus ada hidung tersumbat, terus ada sakit tenggorokan, terus terdapat perubahan buang air kecil, termasuk kebutuhan pada saat buang air kecil. Jadi kayak nanti buang air kecilnya itu nanti lebih sering gitu. Kemudian obat yang selanjutnya itu ada canagliflozin. Itu bentuk sediaannya tablet. Nanti kekuatan sediaannya itu 100 mg. Untuk dosisnya nanti 100 mg per hari. Nah, untuk cara minumnya itu 100 mg 1 tablet 1 kali sehari per oral, itu setiap hari nanti diminum sebelum makan pada saat di pagi hari. Kemudian efek sampingnya itu terdapat reaksi alergi, terus ada infeksi penis atau vagina, kemudian ada rasa panas, gatal, kemudian ada bau tidak sedap pada vagina atau penis, terus kemudian keluarnya cairan, nyeri, terasa sensasi nyeri saat disentuh, terus kemudian ada kemerahan atau pembengkakan pada area genital
atau biasa kita sebut penis atau vagina. Terus ada demam, terus badan nggak enak, terus ada sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali buang air kecil, terus terdapat nyeri yang hebat, nyeri yang hebat saat disentuh luka bisul atau ada infeksi pada kaki gitu. Terus kemudian yang keempat itu ada epagliflozin, itu bentuk sediaannya itu tablet, kemudian untuk kekuatan sediaannya itu 10 mg, untuk dosisnya sendiri 10 mg per hari. Nah, untuk cara minumnya itu 10 mg diminum sekali di 10 mg satu tablet satu kali sehari, itu diminum di pagi hari. Nah, untuk efek sampingnya itu nanti untuk cara minumnya tadi itu nanti sebelum makan. Nah, untuk efek sampingnya itu nanti ada nyeri kandung kemih urin berdarah atau keruh, terus terdapat perubahan warna, terus ada rasa terbakar, kemudian nyeri saat buang air kecil, terus sering buang air kecil, terus ada rasa gatal, kemudian perih, perih. Terus kemudian golongan yang selanjutnya itu ada GLP-1 reseptor agonis. Nah, untuk contohnya, untuk golongan ini itu untuk mengobati diabetes mellitus tipe 2 dan obesitas. Nah, obat yang pertama itu ada Exenatide. Exenatide itu bentuk sediaannya itu injeksi dengan kekuatan sediaannya itu 5 mcg per 2 mili, dengan dosisnya itu 5 mcg secara sukutan 2 kali sehari. Nah, diberikan 60 menit sebelum makan, saat pagi dan saat sore hari. Kemudian untuk efek sampingnya itu ada gangguan pencernaan, terdapat mual, kemudian muntah, kemudian ada diare, sembelit atau konstipasi, kemudian atau gatal, terdapat benjolan kecil di tempat obat disuntikan. Kemudian obat yang selanjutnya itu ada dilaglutid, bentuk sediaannya itu injeksi, kekuatan sediaannya itu 0,75 mg per 0,5 mili. Untuk dosisnya sendiri itu 0,75 mg injeksi, diberikan secara sukutan sekali per minggu, jadi satu kali seminggu. Terus kemudian efek sampingnya itu ada mual, terus kemudian diare, muntah, nyeri pada perut atau gangguan pencernaan, kemudian menurunnya nafsu makan, kemudian ada itu. Yang ketiga itu ada liraglutid. Nah, ini bentuk sediaannya itu injeksi, kemudian kekuatan sediaannya itu ada 6 mg per mili, ada 1,2 mg per mili, kemudian 2,4 mg per mili, 3 mg per mili, terus ada 1,34 mg per mili, setelah itu ada 1,8 mg per mili. Nah, untuk dosisnya itu awal diberikan 0,5 mg secara sukutan sekali sehari selama 1 minggu, kemudian naik ke 1,2 mg per hari, kemudian bisa ditingkatkan selanjutnya ke maksimalnya 1,8 mg per hari. Nah, untuk efek sampingnya ini ada mual, muntah, kemudian ada diare, konstipasi atau sembelit, kemudian ada sakit perut,
pusing, terus terdapat terdapat nyeri di tempat suntikan, nafsu makannya menurun. Terus kemudian obat yang keempat itu ada lixisenatide, itu 100 unit per mili, sama ada 33 mcg per mili, dengan kekuatan sediaannya itu dengan bentuk sediaannya itu injeksi. Terus untuk dosisnya itu 10 mcg satu kali sehari selama 14 hari, jadi selama 2 minggu, satu kali sehari selama 2 minggu ya. Terus untuk efek sampingnya itu ada mual, muntah, kemudian ada diare, sakit kepala, pusing, dan kemungkinan hipoglikemia. Kemudian yang selanjutnya itu untuk obat semaglutid dengan kekuatan sediaan 0,68 mg per mili, sama ada 1,34 mg per mili injeksi. Nah, untuk dosisnya itu 0,25 mg satu kali seminggu selama 4 minggu secara sukutan. Untuk efek sampingnya itu nanti ada pusing, terus detak jantungnya cepat, terasa cepat, terus ada demam, sakit kepala, kemudian peningkatan nafsu makan, terus ada gangguan pencernaan, mual, nyeri di perut, terus dapat kejang, ruam kulit, kecemasan, kemudian penglihatannya kabur, kemudian ada keringat dingin, kemudian ada sembelit, terus kulit pucat dingin, terus ada batuk, urin berwarna gelap. Untuk golongan yang selanjutnya itu ada golongan alpha glucosidase inhibitor, dengan indikasinya itu untuk mengobati diabetes tipe 2 atau DM tipe 2. Nah, contoh obatnya yang pertama itu ada acarbose dengan kekuatan sediaan itu 100 mg, bentuk sediaannya tablet. Nah, untuk dosisnya itu 50 mg 3 kali sehari. Untuk efek sampingnya nanti ada kembung, sakit perut, terus ada diare. Yang kedua itu obat miglitol, kekuatannya itu 25 mg, 50 mg, 100 mg tablet, dengan dosisnya itu 50 mg 3 kali sehari. Untuk efek sampingnya nanti ada perasaan kembung, terus ada kelebihan udara atau gas di lambung, terus ada peningkatan pergerakan usus dan tinja yang encer. Kemudian untuk golongan yang selanjutnya itu ada golongan meglitinid. Nah, ini indikasinya itu sebagai tambahan diet dan olahraga untuk meningkatkan kontrol glikemik pada orang dewasa dengan diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk contoh obat yang pertama itu ada nategrinid dengan kekuatan sediaan itu ada 60 mg dan 120 mg. Sediaannya itu berbentuk tablet. Kemudian dengan dosis 120 mg 3 kali sehari sebelum makan. Nah, untuk efek sampingnya itu nanti ada sakit kepala, ada pilek, terus hidung tersumbat, kemudian ada sakit tenggorokan, kemudian ada batuk, pasti batuk, mual, kemudian terdapat diare. Yang kedua itu obat repaglinid, itu kekuatan sediaannya itu 0,5 mg 1 mg, kemudian ada 2 mg. Sediaannya tablet dengan dosis itu 1-2 mg sebelum makan. Dengan efek sampingnya itu nanti ada penambahan BB. Kemudian penambahan BB ya. Penambahan BB, kemudian ada gejala gangguan pencernaan, mual, kemudian ada diare, sakit kepala, nyeri di punggung, kemudian nyeri di sendi. Nah,
Kemudian golongan yang selanjutnya itu golongan DPP-4 inhibitor. Nah, indikasinya itu mengendalikan kadar glukosa darah yang tinggi pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk contoh obatnya itu yang pertama ada alogliptin. Itu kekuatan sediaannya itu 6,25 mg, terus kemudian 12,5 mg, kemudian ada 25 mg berbentuk tablet. Terus kemudian untuk dosisnya itu 25 mg satu kali sehari. Dengan efek sampingnya nanti ada kenaikan berat badan, kemudian pembengkakan, kemudian mual, ada nyeri, kemudian ada nyeri perut, kemudian urin gelap, sakit kepala, terus ada radang tenggorokan, kemudian ada sesak nafas. Yang kedua obatnya ada sacagliptin. Ini kekuatan sediaannya itu 2,5 mg dengan sama ada 5 mg. Bentuk sediaannya tablet. Nah, dosisnya ini 5 mg satu kali sehari. Dengan efek sampingnya itu ada edema perifer, ada hipoglikemia, terus ada ISK, pusing, sakit kepala, mual, muntah, ISPA, terus kemudian ruam, terus terdapat kelelahan. Itu terus yang ketiga itu ada linagliptin, itu dengan kekuatan sediaan tuh 5 mg tablet, terus dengan dosis 5 mg satu kali sehari. Efek sampingnya itu ada hipoglikemia, ada nasofaringitis, kemudian ada diare, habis itu ada urtikaria, ruam, sariawan, pankreatitis akut. Kemudian obat yang selanjutnya ada sitagliptin. Dengan dosisnya dengan kekuatan sediaannya itu ada 25 mg, ada 50 mg, ada 100 mg dengan sediaannya tablet. Nah, dosisnya itu bisa 25 mg sampai 100 mg per harinya. Untuk efek sampingnya itu untuk meningkatkan peningkatan resiko hipoglikemia. Kemudian ada untuk meningkatkan kadar digoksin dalam darah. Baik, sekian hafalan dari saya dengan 3 materi yang saya hafalkan. Itu ada materi pernafasan, kemudian ada hormon endokrin, kemudian yang ketiga ini ada obat untuk diabetes mellitus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.